Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sefira Ramadhania dengan NIM 1612508 dari Fakultas SITH Science. Di sini saya akan membahas terkait penelitian kelompok saya, yaitu analisis pengaruh kadar kitosan dalam pembuatan bioplastik berbasis tepung singkong. Di sini saya bagi menjadi beberapa bagian, terdiri dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5, di mana bab satunya adalah pendahuluan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ke latar belakang. Kenapa kelompok saya ini memilih untuk mengangkat isu tentang bioplastik? Karena penggunaan plastik konvensional ini semakin meningkat, di mana plastik konvensional sendiri bisa menimbulkan masalah lingkungan karena sulitnya terurai secara alami. Sehingga solusi yang bisa kami berikan yaitu adalah membuat bioplastik berbasis tepung singkong, di mana bioplastik sendiri sifatnya itu ramah lingkungan karena bisa terurai secara alami. Namun, tepung singkong sendiri masih mempunyai kelemahan dalam pembentukannya, sehingga dibutuhkan penambahan kitosan agar bisa meningkatkan kekuatan tarik dan fleksibilitas dari bioplastik tersebut. Di sini juga terdapat rumusan masalah dan tujuan penulisan. Untuk rumusan masalah terdiri dari dua, yaitu bagaimana pemanfaatan kitosan dan tepung singkong menjadi bioplastik dengan pendekatan yang lebih sederhana dan terjangkau. Yang kedua, bagaimana pengaruh kadar kitosan terhadap sifat fisik bioplastik berbasis tepung singkong. Untuk tujuan penulisan juga terdiri dari dua. Yang pertama, untuk memanfaatkan kitosan dan tepung singkong menjadi bioplastik dengan pendekatan yang lebih sederhana dan terjangkau. Yang kedua, untuk menentukan dampak kadar kitosan terhadap sifat fisik bioplastik. Nah, di sini terdapat hipotesis. Variasi kadar kitosan berdampak terhadap sifat fisik dan laju biodegradasi bioplastik, di mana jika kadar kitosannya tinggi, maka diharapkan kekuatan mekanik bioplastik akan meningkat, tetapi kemampuan biodegradasinya akan menurun. Lalu di sini ada metode dan teknik pengumpulan data yang kami gunakan. Untuk metode sendiri, kami menggunakan eksperimen, dan untuk teknik pengumpulan data, kami menggunakan studi literatur dan eksperimen. Kita lanjut ke bagian 2, yaitu teori dasar. Apa sih bioplastik itu? Bioplastik adalah material alternatif yang berpotensi menggantikan plastik konvensional, di mana bioplastik sendiri sifatnya itu bisa diperbarui dan mudah terurai secara alami oleh alam. Namun, bioplastik sendiri yang berbahan utamanya itu pati, punya sifat mekanik yang masih lemah, sehingga butuh modifikasi dengan cara menambahkan kitosan, di mana dengan penambahan kitosan ini bisa meningkatkan ketahanan, memberikan sifat antimikroba, dan sifat tahan air. Nah, bioplastik sendiri itu memiliki beberapa jenis. Ada poliasam laktat, polyhydroxyalkanoats, plastik pati, dan plastik selulose, serta plastik protein. Lalu, apa itu kitosan? Kitosan itu biopolimer alami berupa polisakarida linier, di mana kitosan ini umumnya diperoleh dari limbah cangkang krustasea serta dapat ditemukan pada kutikula serangga dan dinding sel jamur, dengan proses isolasi meliputi tahapan deproteinasi, demineralisasi, dan deasetilasi. Nah, bagaimana pemanfaatan kitosan menjadi bioplastik? Dengan penambahan kitosan terhadap bioplastik ini bisa meningkatkan kualitas, seperti terhadap sifat mekanik bioplastik tersebut bisa menjadi lebih kuat terhadap tarikan, sehingga bioplastik ini lebih kuat ketika ditambahkan kitosan. Lalu terhadap ketahanan air, dengan menambahkan kitosan ini, bioplastiknya bisa lebih tahan air dengan menurunkan daya serap air dan laju transisi uap air. Kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu metode penelitian. Untuk tempat dan tanggal, kami melaksanakan penelitian kami di House of Ola pada tanggal 5 Desember 2025, di mana penelitian kami terdiri dari beberapa tahap, seperti penimbangan, pengadukan, pemanggangan, hingga pengujian. Lalu untuk jenis data dan teknik analisis data yang kami gunakan adalah kualitatif. Untuk teknik pengumpulan data, kami menggunakan eksperimen. Di sini juga terdapat alat, bahan, dan prosedur penelitian yang kami gunakan. Untuk alat, kami menggunakan oven, loyang, timbangan, wadah, pengaduk, dan gelas ukur. Untuk bahannya sendiri, kami memiliki tepung singkong, kitosan, gliserol, air, dan cuka. Untuk prosedur penelitian, di sini kami bagi menjadi beberapa bagian perbandingan tepung singkong terhadap kitosan.
Ada yang massa tepung singkongnya 10 gram, massa kitosannya 0 gram, lalu massa tepung singkongnya 7 gram, dan massa kitosannya 3 gram, dan seterusnya. Untuk prosedurnya sendiri, pertama, cuka dengan kandungan 25% dilarutkan hingga menjadi 1%. Yang kedua, kitosan dan tepung singkong ditimbang sesuai dengan tabel yang sudah tertera di sini, yaitu terdiri dari beberapa variasi massa antara tepung dan kitosannya. Lalu yang ketiga, tepung singkong dilarutkan ke dalam air sebanyak 50 ml. Selanjutnya, kitosan dimasukkan ke suatu wadah dan dilarutkan menggunakan larutan cuka sebanyak 50 ml. Lalu larutan diaduk terus-menerus selama 60 menit. Lebih baik jika sambil dipanaskan dengan suhu 50 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius agar proses homogenisasinya dipercepat. Setelah larutan kitosan homogen, larutan tersebut dicampurkan dengan larutan tepung singkong. Lalu ditambahkan 2 ml glycerol dan diaduk hingga merata. Lalu selanjutnya larutan dituang ke dalam loyang dan diratakan, lalu dikeringkan. Jika sudah kering, bioplastik dilepaskan dari loyang dan dilakukan proses pengujian. Kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu hasil dan pembahasan. Di sini terdapat beberapa hasil atas variasi kadar kitosan yang telah kami lakukan. Terdapat juga perbedaan hasil antara kondisi fisik, elastisitas, dan ketahanan air. Variasi kadar kitosan menghasilkan perbedaan sifat bioplastik. Kalau yang tanpa kitosan, hasil filmnya itu tipis, mudah robek, dan tidak tahan air. Sedangkan kalau kitosannya berlebih, membuat film kaku dan menurunkan elastisitas. Campuran tepung singkong dengan kitosan meningkatkan kekuatan dan ketahanan air. Namun, elastisitas optimal dicapai pada kadar kitosan sedang. Berdasarkan uji yang telah kami lakukan, komposisi terbaik itu pada saat 70% tepung singkong dan 30% kitosan, di mana dari komposisi tersebut menghasilkan film yang cukup kuat, elastis, dan lebih tahan air. Oke, kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu simpulan dan saran. Di sini, kesimpulannya yang pertama, tepung singkong dan kitosan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku bioplastik melalui proses sederhana dengan penambahan gliserol dan larutan asam, sehingga memungkinkan pembuatan bioplastik yang terjangkau dan mudah diaplikasikan. Yang kedua, kadar kitosan berpengaruh terhadap sifat fisik bioplastik, dengan komposisi 7 gram tepung singkong dan 3 gram tepung kitosan. Di mana dari komposisi tersebut menghasilkan bioplastik terbaik dengan karakteristik yang kokoh, cukup tebal, elastis, dan lebih tahan air dibandingkan dengan komposisi lainnya yang telah kami lakukan. Dan juga di sini terdapat saran bagi instansi dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai referensi pengembangan program pendidikan berbasis inovasi biodegradasi. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan eksperimen lanjutan dengan metode dan pengujian yang lebih akurat. Lalu bagi masyarakat didorong mengurangi penggunaan plastik konvensional dan beralih ke bioplastik untuk menjaga kelestarian lingkungan. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.